selama ini kita udah lewatin ya, segala macam dramanya gitu kan, segala macam tawa, tangis, duka, lara ya, pokoknya komplit deh ya teman-teman ya. Nah sekarang kita bakalan buka gitu kan, buka sebuah lembaran kosong yang baru ya, yang nungguin kisah serunya kita juga teman-teman ya. Jadi mulai sekarang ya, mari kita berani bermimpi yang besar, level up gitu kan ya, untuk keberanian yang kita bakalan bangun nih teman-teman ya. Bangun juga, bangun hal-hal yang selama ini masih kepending ya. Dan yang paling penting adalah perjalanan ke dalam diri, semoga di tahun yang baru ini ya kalian lebih lancar, amin. Di bacaan kali ini barengan sama Oracle Card Indonesia, kita bakalan bagi menjadi masing-masing per 3 bulan gitu, per 3 bulan, per 4 ya teman-teman ya. Jadi 4 bulan pertama, 4 bulan di tengah, dan 4 bulan terakhir ya, seperti kalian tuh seperti apa. Nah kita bakalan lihat ya di deck 1, 2, dan 3 ya. Kalian boleh pilih yang manakah perjalanan yang kalian mau pilih di tahun baru ini gitu kan ya. Apakah di deck yang 1 kah ya, atau di deck 2 kah, atau di deck yang ketiga kah. Silahkan teman-teman ya, silahkan. Kita bakalan lihat per triwulan per kuartal ya. Jadi buat kalian semua teman-teman Aries di readingan kali ini. Oke, dan ini sifatnya general, jadi ini umum buat siapa aja boleh, terutama buat teman-teman yang mau dengarnya dengan senang, dengan happy, dengan bahagia, dengan vibes yang positif. Supaya apa? Supaya outcome-nya pun ya buat menghadapi tahun baru juga jauh lebih positif ya. Tentunya yang udah lama banget ya kenal sama Oracle Card Indonesia, thank you so much sudah menemani perjalanan Oracle Card Indonesia selama ini ya. Dari masih belum apa-apa sampai ground ya, masih belum apa-apa juga, tapi belajarnya banyak sekali dari teman-teman semua. Oke ya, dan semoga di tahun yang baru ini ya kalian semua menjadi sebuah seorang pribadi yang baru, yang luar biasa, sama seperti tahun yang lalu ataupun jauh lebih baik ya daripada tahun-tahun yang lalu. Ya pastinya kita mengharap jauh lebih baik ya, lebih baik dan lebih baik lagi. Oke ya teman-teman yang di tahun baru ini aja masih belum pada subscribe di channel 1, 2, 3-nya, atau bahkan mungkin pada belum tahu ya bahwa di Oracle Card Indonesia tuh ada teman-teman yang lainnya gitu kan ya. Channel pertama yang kalian dengarkan pada saat ini ya ini by Zodiac ya. Lalu juga ada channel yang kedua Oracle Card Indonesia Soul Story, and then the last yang but not least ya, at least ya, ada Oracle Card Indonesia Sound Therapy. Nah siapa yang masih belum pada subscribe di channel yang ketiga, ayo segera menuju ke sana karena sayang banget buat dilewatkan ya. Channel 1, 2 ada readingan ya. Yang pertama by Zodiac, yang kedua lalu ada yang general reading ya. Lalu yang ketiga ada sarana terapi untuk teman-teman yang ingin menerapi diri ke arah yang jauh lebih baik. Oke ya teman-teman, semoga bacaan ini bisa jadi semangat dan motivasi buat teman-teman semua yang mendengarkan. Aries, buat kalian semua still di channel Oracle Card Indonesia, jangan remember for always subscribe, like, and giving a positive comment. So I will play a beautiful world for you. Alright ya, kita bakal lihat untuk yang pertama terlebih dahulu. Buat teman-teman yang memilih deck yang pertama ya, kita akan taruh dulu ya untuk deck yang pertama, kedua, dan yang ketiga. Oke. Oke, kita pindah aja di sini ya. Oke, ini yang pertama ya buat teman-teman semua ya. Kita bakal lihat di readingan yang pertama ini komplitnya itu seperti apa ya, secara. Oke. Oke, kita lihat terlebih dahulu secara overall di tahun ini akan seperti apa sebelum kita akan masuk ke kuartal ya teman-teman ya.
ini sebenarnya kalau misalkan dilihat di sini adalah tahun yang bagus banget ya buat kalian semua untuk melangkah, teman-teman ya. Melangkah ini dalam artian yang di tahun sebelumnya masih bimbang-bimbang atau ragu-ragu ya, dalam arti mau maju enggak, mundur juga enggak ya. Bulan ini, tahun ini adalah tahun yang baik untuk kalian melangkah ya. Ada kartu freedom di sini, di mana kartu ini adalah kartu kebebasan, melangkah melalui sesuatu hal yang selama ini mungkin jadi penghalang buat kalian semua ya. Terutama kalau misalkan dilihat dari sini hal-hal yang berkaitan dengan relasi kamu dengan seseorang ya. Relasi dengan seseorang bisa jadi buat kalian yang mungkin sudah menikah ya, pada akhirnya bisa yang namanya memutuskan langkah apa yang kalian mau ambil gitu kan. Dan buat kalian yang sudah menikah dan keluarga baik-baik ya, ini kemungkinan besar di tahun ini buat yang mendambakan anak ataupun momongan dan sebagainya, ada potensi-potensi tahun ini kalian akan mendapatkan ya, seperti itu. Lalu juga bertemu dengan seseorang yang baru ya, ada kemungkinan seperti itu. Lalu ada beberapa juga yang mengalami perpisahan, tapi tahun ini adalah tahun dimana ada perubahan, melangkah buat kalian semua yang stuck, teman-teman ya, berada di satu kondisi atau situasi yang stuck ya, masih belum melangkah gitu kan. Di tahun yang sebelumnya nyandet nih gitu kan ya, nyandet di tengah-tengah kayak gitu kan. Nah ini ada potensi, jadi bener-bener kamu bisa memutuskan mau maju-maju, mau mundur-mundur gitu loh, seperti itu. Jadi nggak yang namanya di tengah-tengah aja, ada perubahan-perubahan yang terjadi yang jelas seperti itu. Lalu seputaran kegalauan masih ada yang berkaitan dengan orang-orang dekat ya, terutama sama keluarga teman-teman ya, yang mungkin affected banget gitu ya, masih tetap. Jadi sebenarnya tahun ini adalah tahun dimana kamu bisa punya kesempatan ya, untuk apa, memutuskan yang terbaik untuk diri kamu sendiri, teman-teman ya. Walaupun kemungkinan besar pihak-pihak keluarga atau orang-orang sekitarnya kamu masih tetap memberikan dampak yang sangat besar ya, atau keputusannya kamu itu banyak kan terpengaruh dari mereka gitu loh. Cuman ya tahun ini sebenarnya kamu punya kesempatan nih gitu kan, untuk bisa melangkah dengan jauh lebih baik gitu. Lalu juga menyuarakan isi hati, dalam artian mungkin selama ini buat teman-teman yang merasa tertekan di tahun-tahun yang sebelumnya, ada potensi ya, potensi di di tahun ini ya, di tahun yang baru ini kamu bisa melangkah, menyuarakan suara hati kamu ya teman-teman ya, dan jadi diri kamu sendiri apa adanya. Tapi yang jelas tahun ini adalah tahun perubahan buat kalian yang memilih deck pertama ini. Oke ya. Lalu sekarang kita bakalan lihat ya teman-teman ya, kita bakalan lihat untuk kuartal yang pertama gitu, dalam artian 4 bulannya kamu yang pertama ya. Kita lihat 4 bulan kamu yang pertama seperti apa, kita lihat. Oke. 4 bulannya kamu yang pertama di awal ya, banyak sekali hal-hal yang bagus ya, dalam artian di rezeki juga ada teman-teman ya, ada kelimpahan ya, dalam artian pekerjaan mungkin ada tambahan-tambahan ya, walaupun tidak menutup kemungkinan ada potensi-potensi crash ya, dalam artian kemungkinan besar ada apa sih, kayak selisih paham gitu ya, konflik ya, seperti itu sih teman-teman ya. Jadi ada hal baik dalam artian secara keuangan ada tambahan ya teman-teman, tapi ada juga ya hal-hal atau potensi-potensi yang membuat perselisihan itu rawan atau rentan ya, seperti ini. Ini sebabnya penting banget ya buat kalian ini gak gampang baper di 4 bulan pertama ya, gak gampang baper. Lalu juga jaga moodnya kalian, jaga pergaulan juga tetap positif ya, dalam artian mungkin kalau untuk hal-hal yang ibaratnya gak perlu atau gak penting, gak usah bicara, dalam arti kalau penting banget ya udahlah gitu. Kadang kan ada ya, kalau misalkan ada orang yang typically gak ada apa-apa tuh tiba-tiba ngomong sendiri gitu, hal-hal yang gak penting bahkan dibahas gitu. Nah ini kadang-kadang hal yang gak penting malah bikin jadi masalah gitu teman-teman.
Jadi seperlunya aja gitu. Emang penting buat bicara ya bicaralah gitu, karena penting banget di 4 tahun pertama ini ya buat jaga mood tetap stabil untuk menghadapi bulan-bulan yang selanjutnya gitu, kuartal-kuartal yang selanjutnya ya seperti ini. Lalu juga lebih ke apa ya, hati-hati dengan ada potensi cheating ya, pengkhianatan dan sebagainya. Pengkhianatan bukan hanya berasal dari orang di luar dari diri kita ya teman-teman ya, tapi bisa jadi pengkhianatan yang terjadi dari diri kita sendiri gitu. Jadi sesuatu hal yang kemungkinan besar mungkin sudah kita komitmenkan dari awal, tapi ternyata gitu kan kita sendiri yang mengingkari. Nah ini juga bisa ya seperti itu. Tapi ya quiet di 4 bulan pertama ya. Jadi untuk apa ya, kabar-kabar juga kamu akan dapatkan ya, nggak selalu atau nggak melulu tentang romantisme kalau kita bicara tentang love ya, tapi sesuatu hal yang kamu inginkan, sesuatu hal yang memang kamu apa ya, ingin dapatkan ya. Ini juga kamu punya potensi untuk mendapatkannya di bulan yang 4 bulan pertama ini teman-teman ya. Gak harus tentang romantisme ya, bisa jadi apa sih, kayak benda yang kamu inginkan, kamu pada akhirnya kamu dapetin, pekerjaan yang kamu pengen dapetin, kamu akhirnya bisa dapetin gitu ya. Lalu juga nggak menutup juga sih ya kemungkinan untuk hal-hal yang berkaitan dengan romantisme, tapi ini sih lebih banyak ke nggak melulu gitu loh, nggak melulu tentang romantisme. Tapi yang jelas bagus ya di awal 4 bulan yang pertama ini ya teman-teman, yang jelas quiet ya. Dan secara ada kebahagiaan juga, walaupun mungkin ada perselisih pahaman atau konflik-konflik ya, mungkin bisa diminimalisir ini teman-teman ya, bisa diminimalisir ketika udah tahu nih gitu kan potensinya ada perselisihan atau konflik yang rentan ya, kemungkinan besar ya lebih baik gitu ya untuk menjaga mood tetap bagus, nggak gampang baper gitu. Kalaupun kamu dalam keadaan yang tidak baik dalam arti emosi dan mendingan mundur sejenak ya, seperti itu. Lebih ke slow dulu deh gitu di 4 bulan awal ya, seperti itu sih teman-teman ya. Quiet ini lumayan lancar ya di awal seperti itu. Nah kita lihat yuk ya untuk selanjutnya ya. Kalau untuk keuangan mengharapkan terlalu banyak itu bagus teman-teman ya, tapi kamu juga mesti ngelihat ya ke diri kamu sendiri gitu ya. Jangan sampai mengorbankan diri terus pada akhirnya kamu jadi kayak apa ya nggak sayang sama diri gitu, nggak ngerawat diri teman-teman ya, itu juga nggak bagus gitu ya. Ingat bahwa yang paham sama diri kamu adalah diri kamu sendiri. Jadi yang kudu atau mesti untuk belajar sayang dan merawat diri adalah siapa ya, kamu sendiri gitu kan, nggak ada yang lain juga, nggak ada yang bukan gitu ya. Lalu juga kalau misalkan hidup tuh proses banget. Jadi kalau misalkan kamu nggak bisa paham apa yang kamu kerjakan, kamu nggak cinta apa yang kamu kerjakan, ya hasilnya juga nggak bakalan maksimal ya. Ini di keuangan ya, walaupun tadi kalau misalkan kita lihat ada potensi keuangan kamu membaik gitu kan, ada ibaratnya tambahan masuk gitu. Tapi ya itu dia tadi, kalau kamu nggak sayang atau kamu nggak mencintai apa yang kamu kerjakan ya, hasilnya pun juga nggak bakalan maksimal ya, seperti itu. Lalu untuk relationship ya, belajar lebih terbuka yuk ya, karena ini potensi tadi di awal juga ada ya yang namanya pengkhianatan dan sebagainya, walaupun kita udah bahas ya di awal bahwa belum tentu juga tentang hal-hal yang berkaitan dengan romantisme ya. Belajar buat saling itu penting banget, sayang sama pasangan ya. Kalau kita sayang pasti sayang gitu, tapi kalau misalkan kita membuat pasangan merasa disayangi, ini yang kadang-kadang tuh butuh perjuangan. Dan ya salah satu hal yang penting ya, salah satu kunci yang paling penting adalah komunikasi. Kalau dua-duanya saling tidak membuka diri, nah ini yang susah nih teman-teman, yang susah banget. Lalu buat kalian yang kemungkinan jomblo dan lain sebagainya, ini awal yang tepat untuk memutuskan kamu tuh mau apa gitu dalam suatu relasi gitu, dalam artian mau temenan aja gitu kan, atau mau
kerja dulu deh gitu ya, atau melakukan apa yang memang ingin dilakukan gitu, atau memang ingin menjalin sebuah relasi yang memang benar-benar matang. Nah, ini adalah saat-saat penentuan nih di awal nih teman-teman ya, seperti itu. Lalu untuk teman-teman yang lagi mentok banget nih ya di hal-hal yang sifatnya complicated ya, sebuah hubungan gitu yang mungkin saling mencintai gitu, tapi ya ada pertimbangan ya di dalamnya. Kalau dengan cinta kita malah bisa menyakiti orang-orang sekelilingnya dia ya, sebaiknya dipertimbangkan dengan matang sih teman-teman ya. Karena kalau misalkan kita let's say bicara tentang married gitu, menikah gitu kan, bukan hanya mengenai kamu atau dia aja gitu loh, tapi ada pertimbangan-pertimbangan lain. Apalagi kalau misalkan kamu secara adat, istiadat dan lain-lain sebagai tradisi ya, itu masih kental banget teman-teman. Wah ya, bakal bisa jadi perkara gitu. Perbedaan sedikit bukannya bisa diterima, tapi malah bisa jadi perkara. Nah ini dia ya, jadi pertimbangkan baik-baik ya, seperti itu. Potensi-potensi ada di bulan 4 bulan pertama ya teman-teman ya, seperti ini kurang lebihnya ya. Nah sekarang kita bakal lihat untuk ke kuartal kedua ya, buat kalian di deck pertama ini ya. Kuartal yang kedua seperti apa? Kita lihat di sini ada ground. Udah bagus nih ya, udah bagus. Bulan dimana sebaiknya ya diisi dengan pekerjaan, lalu juga diisi dengan hal-hal yang seimbang ya. Ada perjalanan kalau dilihat di sini ya, perjalanan yang kalian akan tempuh ya, berdasarkan dilihat dari sini potensinya ada beberapa. Yang pertama adalah tentang pekerjaan ya, dalam artian mungkin ada tugas keluar kota, dinas, keluar negeri ataupun keluar mana ya teman-teman ya. Ada potensi-potensi seperti itu, perjalanan ya. Tapi juga ada potensi ya untuk menemukan seseorang, bertemu dengan seseorang ya. Dalam artian kemungkinan besar ada situasi dan kondisi di mana juga kamu yang sudah berpasangan harus berpisah dengan seseorang ya, tapi ada penantian di sana teman-teman ya. Dalam arti kemungkinan besar ada tugas-tugas yang harus diselesaikan berkaitan dengan pekerjaan ya. Lalu kalau dilihat di sini ya, ada potensi-potensi bahwa kemungkinan ada perasaan-perasaan down, perasaan terluka ya, tapi diingetin ya di 4 bulan yang tengah ini teman-teman ya, untuk kamu bangkit. Kalau kamu lagi jatuh teman-teman, yang bisa membangkitkan diri kamu adalah diri kamu sendiri. So ya, do not ya, jangan kehilangan harapan kamu, keberaniannya kamu gitu ya di 4 bulan tengah ini teman-teman ya. Seperti itu. Mungkin akan ada yang namanya kehilangan itu bukan berarti harus kehilangan orang ya, belum tentu teman-teman. Kehilangan waktu bersama ya, itu juga bisa teman-teman ya. Tetapi ya ketika alam semesta itu luar biasa, adilnya itu luar biasa. Ketika kita kehilangan, kita pasti akan mendapatkan gitu ya. Walaupun mungkin gantinya itu nggak selalu, kalau kita kehilangan waktu kita dapat ganti waktu, nggak selalu seperti itu, tapi akan ada hal-hal indah sebagai penggantinya teman-teman ya, seperti itu. Lalu juga kalau misalkan dilihat di sini secara kesehatannya kamu ya, kalau kita bicara tentang sehat di 4 bulan tengah ini ya, bukan berarti kita tuh nggak sakit, kita baik-baik aja terus kita wah ya sedemikian rupa gitu, gila-gilaan gitu ya. Tapi tentang bagaimana ya di 4 bulan tengah ini nih kita menguatkan tubuhnya kita, antibodinya kita, supaya apa? Supaya baik. Apalagi kalau misalkan kalian dilihat di sini ya, ada perjalanan keluar kota atau keluar negeri menempuh gitu kan ya. Itu butuh banget gak sih ya fit tubuhnya ya, seperti ini. Beberapa hal yang harus diterima gitu ya, bahwa kita nggak bisa paksa badan kita ya, karena badan kita itu bukan mesin teman-teman ya. Mesin aja ada ausnya gitu kan, apalagi badannya manusia yang masih yang namanya ada dagingnya gitu kan, dan memang harus istirahat kalau capek, seperti itu ya. Lalu juga untuk keuangannya kamu di 4 bulan tengah ini ya, ini momen yang bagus banget buat kamu lebih konsen ke pekerjaan ya teman-teman. Lalu juga buat pendidikan dan lain-lain sebagainya ya. Jadi kalau untuk pekerjaan saat yang tepat buat mengembangkan diri, upgrade skill, upgrade ilmu pengetahuan. Kalau ada kesempatan yang diberikan di perusahaan ya, atau kesempatan buat kalian itu menuju ke hidup yang lebih baik, ada offering ya, tawaran dan sebagainya, ambil gitu. Jangan disia-siakan ya teman-teman ya, seperti itu. Oke ya, ini
4 bulan di tengah ya. Lalu untuk relationship juga, untuk belajar lebih tegas dalam satu hubungan itu penting banget teman-teman ya, penting banget apalagi buat teman-teman yang punya problem-problem gantung secara hubungannya ini ya. 4 bulan tengah ini ya, kalau ada problem segera diselesaikan. Ya. Lalu juga nih ya, ada beberapa hal yang mungkin kamu sedang tunggu-tunggu atau nanti-nanti tentang apa yang sedang kamu bangun atau kamu kerjakan ya. Teman-teman, ini ada perkembangan sebenarnya, walaupun mungkin untuk beberapa teman-teman ya sedang ibaratnya kalau dilihat dari kartu ini ya teman-teman ya, ada acceptance, ini adalah tentang penerimaan ya. Apa yang kamu inginkan mungkin gak sesuai dengan apa yang kamu perkirakan teman-teman ya. Yang kamu inginkan yang terjadi itu gak sesuai gitu loh. Nah tapi kalau kita bisa menerima dengan baik, justru ada potensi-potensi yang baik yang lain yang bisa kita lihat ya, seperti itu. Oke ya teman-teman, ini adalah kuartal ke 2 ya. Sekarang kita bakal lihat untuk kuartal yang ketiga. Ini bacaan kita bakalan panjang ya, karena kita ada pilihan-pilihan. Nah kita lihat yang selanjutnya. Kuartal ketiga ada power. Oke, kalau kita lihat power ada yes Mars ya, ini jelas definitely ya, agak sedikit butuh perjuangan dan waktu teman-teman ya. Oke, kalau kita lihat di sini perjuangannya kan seperti apa? Oke, ada beberapa hal yang kaitannya dengan rumah ya, rumah seseorang ya. Dalam artian seseorang figurnya kemungkinan besar adalah seorang yang maskulin teman-teman ya, seorang pemimpin yang lagi galau-galaunya gitu kan, lagi banyak pikiran gitu teman-teman ya, dan lagi banyak kehilangan harapan ya, kehilangan harapan sesuatu hal yang memang diinginkan dan pada akhirnya kehilangan. Nah tapi teman-teman ya, kuartal ketiga ini adalah hal dimana kamu diingetin buat ngendaliin emosi baik-baik nih teman-teman. Jadi jangan cuman berpikir tentang emosi sesaat lalu kamu langsung sat gitu kan, habis itu berantakan semua. Jangan ya, sabar ya, sabar. Karena kalau misalkan kamu sabar ya, apalagi kalau kita bicara tentang relasi atau hubungan ya, ini memang paling rentan teman-teman, karena orang yang paling bisa affected hidup kita atau emosi kita adalah orang yang paling dekat sama kita. Let's say kalau kita bilang adalah orang tua gitu kan, orang tua, anak gitu, istri, suami gitu kan, mereka adalah orang-orang yang benar-benar akan affected banget sama emosinya kita. Even kalau misalkan orang lain ya mau bilang apa tentang kita dan sebagainya, kadang-kadang kita masih bisa yang namanya cuek. Tapi kalau misalkan orang dekatnya kita ya ngomong apa sedikit, itu bisa damage-nya tuh bener-bener berasa banget ya, seperti ini. Jadi kendalikan emosi ya, karena ada potensi-potensi kehilangan kontrol ya teman-teman ya, kehilangan kekuatan, kehilangan dominasi, dan banyak berpikir keras juga ya, ada illusion di sini ya, seperti ini. Jadi survive dulu di bulan ini. Buat keuangan juga ya, buat keuangan mesti survive, karena juga pengeluaran yang kaitannya dengan rumah ini masih banyak ya teman-teman ya. Jadi perlu banget untuk memperhatikan mana yang penting, mana yang enggak gitu ya, seperti ini. Lalu juga kalau kita bicara tentang relationship ya, kekuatan dalam satu hubungan itu penting banget, bukan cuman masalah kamu aja gitu ya, tapi masalah aku dan kamu, artinya sudah jadi kita teman-teman. Kalau internalnya nggak dikuatin pasti akan ambiar hubungannya ya. Dan kalaupun buat kalian yang mungkin baru akan melangkah ya, kalau nggak siap dipertimbangkan lagi, karena buat ngejalanin hubungan yang kalian ini ya, ini agak-agak berat ya buat kalian yang memang sudah berhubungan ya, seperti itu. Lalu untuk teman-teman juga kabar-kabar tentang pencapaiannya kamu ya, ini ada juga teman-teman ya, tentang pekerjaan ada nih kabar-kabar yang lumayan ya, ada perbaikan teman-teman, walaupun mungkin ya nggak sesuai atau belum signifikan karena masih ada beberapa hambatan, ada pihak ketiga yang membatasi ya perjuangannya kamu ya, seperti itu. Lalu waspada ya buat teman-teman semua untuk kesehatan ya, sakit kepala ya, beban tanggung jawab seputar kepala sampai
punggung belakang ya teman-teman ya, sampai di sana kalau beban, apalagi beban tentang duit ya. Bisa jadi pinggangnya kena ya, seperti itu. Oke ya, ini adalah bacaan buat kalian yang memilih deck pertama ya, deck pertama buat kalian. Nah sekarang kita bakal lihat nih teman-teman ya, untuk kalian yang memilih di deck yang kedua. Kita bakalan panjang banget ya bacaannya. Oke, kita lihat yang kedua seperti apa. Oke, kita akan lihat yang kedua ini. Oke, yes, right. Oke, ada expression. Kalau kita lihat secara overall akan seperti apa ya, kita bakal lihat ini expression. Right. Secara overall ya di tahun ini kalau kita lihat ya, ada hope, action. Nah, kita nggak akan mendapatkan apa-apa kalau kita nggak melakukan apa-apa. That's definitely gitu ya. Walaupun kalau dilihat di sini ada potensi-potensi, kemungkinan besar ada bantuan-bantuan teman-teman ya. Dalam artian bantuan dari orang terdekat yang kemungkinan besar ngelihat keadaannya kita atau kondisinya kita yang lagi berat banget gitu kan ya. Akhirnya ada bantuan di sana ya. Mungkin kalau buat kamu mungkin telat gitu ya, tapi nggak ada yang telat kan ya. As long as orang tersebut mau bantu ya, seperti ini. Jadi lebih apa adanya, diingetin nih di tahun ini ya, karena ada potensi-potensi seperti itu nih. Lebih apa adanya, nggak usah kehilangan harapannya kamu. Walaupun kalau kita bilang ya, masing-masing orang pasti punya masalah nggak sih teman-teman ya. Kamu pun juga yang dengerin readingan kali ini juga ada orang yang nggak ada masalahnya gitu kan, atau bisa manage masalah dengan baik. Ada yang berat banget ya masalah. Tiap orang itu pasti berbeda ya, beratnya tiap orang itu juga pasti berbeda teman-teman. Nah ini gak perlu banget ya di tahun ini untuk sibuk memikirkan hal-hal yang di luar diri kamu. Bahkan kamu gak punya ini nih waktu buat mikirin gitu ya untuk hal-hal yang di luar diri, karena yang di dalam diri aja ini masih berat banget di tahun ini gitu ya. Cara emosi dan perasaan juga capek, tapi jangan kehilangan harapannya kamu ya, seperti itu. Jadi nikmati yuk, belajar menikmati hidup. Walaupun mungkin untuk beberapa teman-teman mungkin agak susah mau menikmati hidupnya ya. Ya seperti itu sih teman-teman. Jadi ada beban ya, tetapi kalau kamu bisa lebih apa adanya, kamu bisa atasi tahun ini dengan sangat baik gitu. Nah selesai lah kalau misalkan kalian ini orangnya sungkanan teman-teman ya. Ini dia yang membenamkan diri kita gitu kan ya. Sungkanan itu nggak akan membawa kita kemana-mana ya. Tapi kalau misalkan kita bisa expressing dengan jauh lebih baik ya, dan nggak yang namanya menganggap segala sesuatu hal itu harus kamu ya, ini bakalan jadi tahun yang bisa dilalui dengan baik sebenarnya ya. Dan ingat untuk bukan hanya berpikir aja gitu, tapi bertindak di tahun ini ya. Karena masalah gak akan selesai kalau kamu cuma diemin doang teman-teman ya. Ataupun ya kalaupun kamu diemin, selanjutnya kamu tahu apa yang kamu lakukan, nah ini masalahnya beda lagi. Tapi kalau kamu diemin aja dan berharap bahwa segala sesuatunya bakalan selesai tanpa kamu melakukan apa-apa ya, itu gak bisa teman-teman ya. Hal-hal yang sekiranya berat jangan dijinjing sendiri teman-teman ya. Ada kalanya kita bicara, kita pakai white flag juga nggak apa-apa, melambaikan bendera putih dalam artian bukan menyerah gitu, tapi ada kalanya dimana seseorang itu kita tuh punya limit gitu. Walaupun kita unlimited gitu ya, kita tuh punya limit dalam artian badannya kita, pikirannya kita, karena kita masih manusia ya, kita bukan mesin gitu loh teman-teman ya. Jadi ya jangan semuanya kamu tanggung sendiri, karena apa, bubar gitu loh, capek pastinya kamunya semua ya. Tahun ini tahun dimana mesti belajar buat jauh lebih tegas, lebih apa adanya. Kalau ada bilang ada, kalau nggak ada bilang nggak ada gitu. Jangan menanggung segala sesuatu sendiri, karena bakalan bisa jadi tertekan banget gitu ya. Jangan kehilangan harapan, karena harapan akan selalu ada ya, enggak sih ya. Oke ya, sekarang kita bakal lihat untuk yang kuartal ke-1 ya.
kuartal pertama kita lihat di sini. Secara overall ya ini ada perjalanan juga nih teman-teman ya, perjalanan keluar kota bisa, keluar negeri juga bisa memungkinkan ya, tapi hal-hal ini berkaitan dengan pendidikan ataupun hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan ya. Di 4 bulan yang pertama ini ya jaga keseimbangan tubuh fisik, tubuh pikiran, jiwa. Nah, kalau misalkan kita lihat ada potensi-potensi keluar negeri, keluar angkasa keluar negeri, keluar kota dan sebagainya, pasti kan ya mesti jaga badannya supaya lebih fit gitu. Lalu juga punya hal yang kamu mau kerjakan atau kamu mau kejar dalam hidup ya di awal tahun ini teman-teman, 4 bulan pertama, karena ini bakal menentukan nih kamu tuh mau apa gitu ya, tujuannya kamu tuh mau apa gitu. Jadi biar tahu gitu langkah-langkah apa yang kamu tuh mau ambil gitu teman-teman ya, jadi nggak yang oleng nanti nggak punya rencana gitu loh ya. Jadi ini penting banget di 4 bulan awal ya buat kalian untuk merencanakan apa sih yang sebenarnya kamu ingin lakukan di tahun ini ya, seperti itu. Yang jelas ada banyak sekali perubahan-perubahan yang bakalan terjadi, banyak sekali, dan sometimes ya egoisnya orang ini bakalan membawa kehancuran teman-teman ya. Bahkan memberi terlalu banyak pun itu juga ego teman-teman ya. Susah kan ya seperti itu. Jadi buat teman-teman semua jaga keseimbangan juga ya buat kesehatannya kamu teman-teman ya, buat jangka panjang ya, jangka panjang. Karena kalau kita bicara tentang kesehatan, kita nggak bicara tentang hari ini aja gitu, kita bicara tentang seumur hidupnya kita sampai kita menutup mata ya. Jadi lakukan perubahan-perubahan ya buat kamu ya. Lalu juga kalau untuk keuangan di 4 bulan awal, rencana jangka panjang ini juga penting banget teman-teman ya, penting banget teman-teman ya. Jadi jangan hanya berpikir mengenai sesaat, udahlah yang penting aku gini gitu kan ya, ntar gak dipikirin. Tapi juga jangan terlalu jauh ya teman-teman ya, jauh sampai sekarang aja gak berani melakukan apa-apa, itu juga enggak gitu ya. Ya seperti itu. Jadi penting banget buat kalian juga yang have relation ya dengan seseorang gitu kan, fokus ke hubungan jangka panjang ya. Bersenang-senang boleh teman-teman, tapi ada kalanya kita tuh naik kelas gitu loh ya. Dan buat kalian hati-hati juga yang terjebak di toxic relation ya, hati-hati teman-teman, karena ya nggak akan kemana-mana kalau kita terjebak di sana terus gitu ya. Lalu kabar-kabar ada nih teman-teman ya, ada kabar mungkin beberapa hal yang kamu usahakan terjadi nggak sesuai dengan apa yang kamu inginkan ya, tapi ada perbaikan walaupun mungkin harus dijalani dengan ya sabar ya, seperti itu. Ini di awal-awal ya teman-teman, di 4 bulan yang pertama ya, 4 bulan yang pertama. Nah sekarang kita bakal lihat untuk yang 4 bulan yang di tengah teman-teman ya. 4 bulan di tengah akan seperti apa, kita bakal lihat ya. Ada reality, lalu reality ya, sesuatu hal yang berkaitan dengan orang-orang sekitarnya kamu nih teman-teman. Dalam artian gini, ada kan ya, kalau kita hidup di dunia ini pasti ada dong orang-orang sekitarnya kita yang suka sama kita apa nggak suka sama kita gitu ya. Tapi jangan jadikan itu suatu momoknya kamu kalau ada orang yang protes sama kamu atau nggak suka sama kamu gitu. Jangan membuat kamu tuh nggak bisa melangkah gitu loh teman-teman ya. Jangan terjebak di sana ya. So ya, untuk 4 bulan pertama ini belajar beradaptasi penting, tapi juga mesti belajar juga untuk ngelihat masing-masing orang itu pasti punya sifatnya sendiri-sendiri. Jadi jangan maksa gitu, nggak perlu maksa kehendak sama orang lain pula teman-teman ya. Sadar diri juga bahwa kita juga punya keterbatasan, mereka juga punya keterbatasan, masing-masing orang juga punya masalahnya masing-masing orang juga punya tujuannya masing-masing ya. Jadi nggak usah paksa orang untuk ikut kamu gitu loh teman-teman ya, tapi belajar untuk menghargai, belajar untuk toleransi ya, seperti itulah gitu ya. Kalau udah kayak begitu ya masing-masing punya tanggung jawab sendiri-sendiri, pasti happy gitu. Tapi kalau misalkan kamunya maksa, dianya maksa, siapapun maksa, nah ini pasti akan jadi sesuatu hal yang nggak happy gitu ya. Kamunya juga nggak happy, mereka juga nggak happy ya, seperti ini. Lalu kalau kita lihat ini dia nih, kemandirian ya.
Kemandirian dalam arti yaitu dia tadi kita udah bahas di awal. Kalau kita lihat di kesehatan, sadar diri bahwa yang namanya badan kita itu punya keterbatasan teman-teman ya. Dulu mungkin kamunya kuat nih begadang gitu kan, melek malam gitu ya. Sekarang usianya udah pada mungkin ada yang 20 up gitu, 30 up atau 40 up, atau bahkan mungkin yang mendengarkan Oracle Card Indonesia pada saat ini 60 up gitu kan ya. Nah, sadar diri dong gitu kan bahwa ada masanya dimana kamu tuh istirahat ya, disesuaikan dengan batasan usianya kita ya. Kalau kalian yang nggak pernah latihan, bisa nggak sih latihan supaya bisa jauh lebih baik? Bisa gitu, tapi butuh waktu dan proses ya teman-teman, dan bagus kalau misalkan dilakukan ya. Oke, tapi ada pula pasti yang terbatas ya. Lalu untuk keuangan, yuk lakukan hal-hal yang nyata teman-teman ya, yang bisa dilakukan tuh sekarang. Jangan cuman ya kayak di awang-awang ya. Idealis boleh, kalau kamu punya keinginan boleh ya, punya passion memang untuk diwujudkan bisa, tapi kamu juga mesti belajar untuk beradaptasi dengan melihat kenyataan ya, seperti itu. Sometimes you need to listen ya. Listen apa gitu, orang-orang sekitar boleh ya, sebagai kayak apa ya, sebagai sebuah pandangan lah ya, seperti itu. Karena kadang-kadang dengan mendengar wawasannya kita jadi nambah gitu ya. Lalu untuk beberapa teman-teman juga, untuk yang have relation, teman-teman you move on. Sometimes you need to listen juga pasangannya ya. Dan buat kalian yang mungkin lagi bergalau-galau ria dengan bingung gitu kan, kayak berada di satu hubungan ya, tapi masih gantung gitu kan ya, belum ada yang serius dan belum real ya, putuskan teman-teman ya, seperti itu. Dan juga kalau kita lihat, hindari juga terus-menerus hubungan yang ikatannya nggak jelas buat kalian yang mungkin terjebak di complicated relation ya, seperti itu. Dan ada beberapa hal ya dimana mungkin ada yang protes atau ngomongin di belakang ya di 4 bulan yang tengah ini, tapi ya kita hidupkan nggak minta orang juga ya teman-teman, kita berusaha juga sendiri. Jadi ya yuk mandiri teman-teman ya, seperti itu. Oke ya, ini adalah 4 bulan di tengah ya, 4 bulan di tengah yang kita baca ya. Sekarang kita bakal lihat untuk 4 bulan yang akhir ya, kuartal ketiga untuk deck kedua teman-teman. Nah, kita lihat di sini ada emotion. Ya, kalian yang memilih deck kedua ini memang agak berat teman-teman, tapi semoga kalian bisa memahami dengan baik ya. Maksudnya apa? Bukan ini hal yang jelek lalu hidup kalian akan jelek, tidak ya. Dengan seperti ini kita bisa tahu langkah apa yang bakalan bisa kita ambil ya. Oke, di 4 bulan terakhir ya, kemungkinan besar ada tantangan yang mesti dilewatin gitu. Nah, tantangannya seperti apa ya? Tantangannya sebenarnya berkaitan dengan emosi dari dalam diri ya, seperti itu. Jadi kalau kita lihat, belajar lebih lentur, lebih lembut mungkin akan menyelamatkan 4 bulannya kalian ya di akhir. Dan say sorry, sometimes it's really important gitu kan, untuk kalau dengan maaf bisa menyelesaikan banyak hal ya, why not ya, kenapa tidak ya. Berbesar hati, merefleksikan diri teman-teman ya. Kalau memang ada penerimaan di sana, mengizinkan gitu kan, membuka hati, maka akan banyak sekali harmoni gitu, akan banyak sekali momen-momen yang tidak terlewatkan gitu. Kalau kita marah, sibuk dengan marahnya kita, sibuk dengan emosinya kita, yang ada kita kehilangan banyak waktu, kita kehilangan banyak momen bareng sama orang-orang yang kita sayang ya. Belajar sabar buat kalian yang kemungkinan besar memiliki satu relasi ya dengan seseorang ya. Sabar, gak terbawa emosi sesaat, lalu minimalisir hal-hal yang menyebabkan tekanan-tekanan lebih besar dalam hubungan. Buat kalian yang mendambakan momongan dan sebagainya, ada potensi nih ya, ada berita-berita baik ya, seperti itu. Lakukan hal-hal yang baik ini ya. Lalu jangan semena-mena juga buat kalian semua yang mungkin ya dalam keuangan ya, aku yang cari duit gitu kan, terserah aku dong gitu ya. Tapi akan jauh lebih baik kalau kita manage dengan baik ya, berbagi ya, jangan lupa teman-teman ya. Lalu untuk kesehatan kamu, jangan cuma ngejar keinginan doang dan lupa kesehatan ya. Jangan semena-mena sama badannya kita. Sometimes we need
too ya. Kita juga berbesar hati teman-teman ya, untuk tahu lah batas atau limitnya kita, karena ya kalau kita sakit juga tanggung jawabnya kita sendiri gitu kan. Kalau kita sakit juga yang rugi juga kita sendiri ya, seperti ini. Lalu halangan mulai bisa dilalui satu persatu nih, walaupun ya kalau kita bilang ada tantangan tapi bisa diatasi satu persatu ya, as long as kamu tetap bisa tenang, bisa stabil, tidak terbawa sama emosi sesaat. Tahun ini bisa dilalui dengan baik ya, dilalui ya, seperti itu. Oke ya teman-teman, ini adalah deck yang ke berapa nih, yang kedua ya, ini adalah deck yang kedua. Nah sekarang kita bakal lihat untuk deck yang ketiga ya. Kita lihat deck yang ketiganya seperti apa. Oke, deck yang ketiga. Fill my heart with song, let me sing forevermore. Yang ketiga, wow. I think this is nice ya, ini bagus ya, ada kesuksesan ya, dimulai dengan kebaikan. Kalau kita lihat di sini ada pembelajarannya bakalan didapetin nih teman-teman ya. Jadi sometimes kesibukan ini sibuk banget nih kamu teman-teman ya, bakalan sangat sibuk sekali di awal di tahun ini ya. Di tahun ini dalam artian pekerjaan kamu akan sangat banyak sekali ya, berkaitan dengan pekerjaan, pembelajaran, tapi rezeki mengalir dengan sangat baik banget ya. Banyak banget ya waktu yang kalian banyak habiskan di pekerjaan ya, tetapi memang untuk punya waktu buat diri sendiri memang kurang ini teman-teman ya, sibuk kerja gitu, sibuk banget sehingga ada beberapa teman-teman yang mungkin seperti kehilangan kebebasan ya pada akhirnya ya. Seperti ini. So quite okay sebenarnya tahun ini ya buat kalian semua. Cuman ya memang ada beberapa hal yang terkorbankan ya, dalam artian waktu. Mungkin ada beberapa hal yang kamu ingin lakukan tapi kamu gak bisa lakukan, atau belum punya kesempatan untuk melakukan karena waktunya habis ya buat pekerjaan, buat orang-orang sekitarnya kalian ya. Hati-hati dengan perasaan-perasaan ya, merasa sepi, merasa sendiri, merasa capek ya, merasa kesuksesan yang didapetin kayak jadi sia-sia karena kayak mengorbankan waktu sebegitu banyaknya gitu loh teman-teman. Tapi you don't need to worry, as long as kamu bisa jadi diri sendiri, lalu juga mengalir begitu ya, maka jatuhnya juga akan bagus gitu loh teman-teman ya. Jadi bagus, ini sesuatu hal yang okay banget. Pekerjaan memang bener-bener rame banget, tapi pemasukan pun juga lancar teman-teman ya. Hanya saja mungkin waktu seperti ini. Oke banget ini teman-teman ya. Oke banget. Nah sekarang kita bakal lihat untuk kuartal pertama ya. Kuartal pertama seperti apa. Wow, it's gonna be the long video ya teman-teman. Oke, kita lihat untuk yang kuartal pertama ya. Kuartal pertama buat kamu. Ada banyak sekali perubahan sih teman-teman ya, tapi ya kamu diingetin buat apa sih sebenarnya. Hati-hati terjebak ilusi-ilusi yang ada di pikiran kamu sendiri ya. Tadi udah kita lihat bahwa pekerjaan kamu banyak banget gitu ya, pasti capek. Kalau udah capek secara fisik, pasti secara mind ya, secara pikiran juga gampang terpengaruh gitu ya. Tapi pengorbanan kamu bakalan terbayar dengan seimbang teman-teman ya, akan sangat terbayar dengan seimbang sekali. Nah seperti itu. Dan kalau misalkan dilihat di sini juga ada kapasitas di mana mungkin dipertimbangkan baik-baik. Kalaupun udah mulai menuju ke alam-alam yang terlalu overthinking ya, mungkin akan jauh lebih bagus kalau itu dikendalikan ya. Belajar untuk seperti itu teman-teman, dan belajar buka hati buat teman-teman semua ya. Gak usah terlalu panjang banget, terlalu jauh di sana gitu kan ya, untuk terlalu banyak berpikir hal-hal yang di luar dari kendalinya kamu ya. Sometimes you need to let go ya, seperti itu. Dan kalau misalkan kita lihat di sini untuk kalian ya, kesehatan ini ya,
Wah, 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 wah ya, kesehatan, hati-hati. Kalau kamu menganggap semua baik-baik saja padahal kamu nggak baik-baik saja, ini juga nggak bagus ya teman-teman ya. You need to ya, apa sih, kalau badannya nggak enak ya jangan dianggap baik-baik saja gitu loh ya. Ya tetap dong gitu ya, tetap dianggap gitu loh kalau nggak baik-baik saja ya. Sesegera mungkin lah gitu periksa ke dokter kayak atau kayak gimana ya. Seperti itu. Lalu buat teman-teman yang untuk keuangan ya di kuartal yang pertama ini ada hal-hal yang mungkin di luar dari kapasitasnya kamu. Idealis boleh sekali lagi ya, tapi jangan berangan-angan sesuatu hal yang kayak udah overload nih gitu kan, kamu nambah lagi, itu juga jangan ya teman-teman ya. Seperti itu juga nggak oke lah gitu ya. Waspada dengan bosen atau jenuh juga ada gitu, tapi ya balik lagi kalau kita bicara tentang pekerjaan ya, we need to responsible gitu sama apa yang sudah kita putuskan atau kita ambil ya, seperti ini. Dan buat kalian yang have relation ya, jangan nunda masalah. Kalau memang ada masalah ya selesaikan juga dengan baik ya, selesaikan langsung, karena kalau ngegantung kan juga nggak enak gitu ya. Ya, untuk kalian yang melakukan pengorbanan yang udah sia-sia gitu, nggak dianggap gitu ya, ya mungkin perlu dipikirkan ulang ya, dipikirkan, tapi jangan cuma mikirin doang gitu, ambil langkah, karena ya impian tuh nggak bakalan jadi kenyataan kalau kita cuma diem doang gitu kan, atau ya selama ini yang di awang-awang nggak akan pernah bisa jadi nyata kalau kita nggak melakukan langkah apa-apa ya, seperti itu. Dan potensi-potensi ya, kalau misalkan udah berharap banget sama seseorang tapi ternyata diresponnya enggak sesuai ya, lihat dari sudut pandang yang lain teman-teman ya. Lihat dari sudut pandang yang lain, karena bisa jadi ada hal-hal lain yang dipersiapkan alam semesta ini yang jauh lebih luar biasa ketimbang sesuatu hal yang kamu tunggu selama ini gitu ya, yang aku tunggu. Ya seperti itu teman-teman, ini di potensi di kuartal yang pertama ya. Jadi lebih ke melangkah ya, bertindak secara nyata, jangan cuma di awang-awang doang, ataupun jangan sibuk sama pikiran-pikiran yang masih belum kayak apa ya, kayak belum nyata gitu loh teman-teman ya. Karena cuma menumpuk pikiran doang, yang ada cuma tersesat di pikiran kamu sendiri pada akhirnya, right? Alright, sekarang kita bakal lihat untuk yang kuartal kedua. Nah, kita lihat di sini ada wisdom. So ada seeker, ada power, ada reward, dan juga ada opportunity di sini. Kalau kita lihat di sini ada wisdom. Wisdom ini adalah potensinya apa sih ya? Potensi untuk melangkah lagi gitu kan ya, buat kalian di kuartal yang kedua yang masih belum melangkah, ini saatnya kalian diingetin lagi gitu kan ya, untuk melakukan suatu langkah. Karena kalau misalkan kamu lihat ya, kamu lihat doang gitu kan, nggak melakukan apa-apa juga bakalan jadi cuma dilihat doang gitu ya. Well, bijak dalam melangkah itu pasti gitu kan, sebelum bertindak itu dipikirin duluan, itu juga pasti teman-teman. Tapi jangan sampai cuman mikir doang tapi nggak bertindak. Nah ya, ya. Lalu dalam setiap tindakan teman-teman ya, usahakan untuk melakukan dengan ketulusan ya, dengan dasar kasih. Karena kalau misalkan kita beda motivasi, itu bakalan beda result teman-teman ya. Jadi kalau kamu lakukan dengan ketulusan ya, maka hasilnya pun juga bakalan tulus kembali ke kamu. Tapi kalau kamu dikit-dikit gitu kan ya, wah ya dikit-dikit begini dikit-dikit begitu ya, bakalan kembali juga akan sama ya, seperti itu. Lalu hidup gak cuman di teorikan aja gitu. Sometimes we need to practice gitu ya, belajar dan belajar dengan menjadi seorang praktisi gitu, bukan hanya sekedar kayak mendengarkan aja, tapi kalau nggak dipraktekin juga percuma gitu ya. Kesempatannya ada gitu, muncul ya, kesempatan ini bakalan muncul di kuartal tengah teman-teman, tapi tergantung sama kamu ya, kamu mau ambil kesempatan tersebut atau kamu nggak mau ya bakalan di situ-situ aja gitu loh ya, seperti itu. Lalu kalau kita lihat di sini ya, buat kesehatan, fokus atau waspada di seputar perut, kepala, pinggang, pundak teman-teman ya. Jangan lupa olahraga gitu kan ya, kebanyakan pikiran malah nggak bergerak. Nah ini juga nggak bagus ya, lebih care sama kesehatannya kamu ya teman-teman ya. Bergerak yuk, bergerak.
Ya. Lalu bijak dalam keuangan teman-teman ya, penting buat beli yang penting-penting dulu gitu ya. Komitmen ya. Ada masa-masa perubahan itu pasti banget apalagi kalau misalkan kita lihat di sini lebih banyak problem-problem ke masalah-masalah yang berkaitan dengan komunikasi ya, komunikasi. Nah, komunikasi, belajar lebih tulus. Kalau kita tulus, kita pasti ketemu dengan orang-orang yang baik pula ya, orang-orang yang tulus pula. Kalau kamu memanfaatkan situasi dan kondisi, kita bakalan ketemu dengan orang-orang yang sama, yang juga memanfaatkan situasi dan kondisi pula gitu. Hati-hati dengan kompor ya, kompor-kompor di sekitarnya kamu ya, ini bisa jadi membuat suasana jadi memerah gitu kan, dan menjadikan konflik-konflik yang nggak perlu jadi ada gitu ya. Seperti itu ya, pastilah setiap orang tuh pasti punya yang namanya perbedaan gitu kan, ya prinsip ya apa gitu kan ya, dan ini wajar teman-teman ya, dalam pekerjaan, dalam sebuah hubungan gitu kan ya, dan pasti ada solusinya, setiap perselisihan itu pasti ada solusinya. Nah seperti itu, jadi hati-hati dengan komunikasi ya, hati-hati dengan komunikasi yang bisa jadi memicu ketidakdamaian ya, seperti itu. Ini di yang kedua ya, di kuartal yang kedua. Nah sekarang ya teman-teman, nanti kalau misalkan mau yang detail dan sebagainya, kalian boleh simak di bulanan ya. Setiap bulan pasti kita bakalan ada tema yang sama. Nah karena ini tahunan, supaya tidak terlalu panjang ya, karena udah ada pilihan juga ya teman-teman ya, jadi kita singkat-singkat. Oke, kita lihat yang untuk kuartal yang ketiga ini bakalan seperti apa. Wah ya. Oke. Di kuartal yang ketiga ada balance ya, integrity, strength ya. Ini tentang memantapkan hati, memantapkan diri ya. Jadi sudah enggak lagi yang namanya kakinya itu berada di dua perahu gitu ya. Jadi kan susah nih oleng-oleng gitu kan ya. Ini saat yang tepat di 4 bulan yang terakhir ini ya, untuk memantapkan diri, kamu tuh mau kemana, kamu mau apa aja gitu ya. Dan ingat bahwa kita nggak bisa yang namanya maksa orang lain untuk ikut jalannya kita ya teman-teman ya, karena yang buat kita penting tuh belum tentu juga buat orang lain itu penting ya. Jadi ya belajar untuk menghargai pastinya. Lebih fleksibel juga penting juga teman-teman ya. Fleksibel bukan berarti lalu kamu jadi kayak ikut orang kesini, ikut orang kesana gitu juga enggak gitu ya. Jadi tetap bisa mengekspresikan perasaannya kamu, jadi diri kamu sendiri gitu kan, tapi tidak memaksa dalam hal-hal yang berkaitan dengan kayak logisnya kamu itu belum tentu bisa diterima jadi logisnya orang lain gitu loh teman-teman. Pentingnya kamu belum tentu juga buat orang lain itu jadi penting. Nah seperti itu ya. Nih diingetin juga buat sayang sama diri. Wah ya. Jangan cuma mikirin duit doang gitu ya. Di tahun ini, di 4 bulan yang akhir teman-teman ya, ini ada rezeki-rezeki nomplok nih gitu kan, potensi rezeki nomplok yang tiba-tiba hadir atau tiba-tiba muncul tuh ada ya, rezekinya hadir banyak. Ini kayak apa ya, kayak mengetuk pintunya kamu tiba-tiba brol gitu ya. Jadi kayak banyak banget lah ya pemasukan atau rezeki-rezeki ya, bukan hanya sekedar duit doang, tapi rezeki juga ada banyak yang lain ya. Lalu kalau kita lihat di sini buat kesehatan kamu, ingat untuk jaga pola hidup tetap sehat ya, istirahat kalau memang diperlukan, istirahat, dan jangan mudah baper ya. Gak usah baperan, ini udah bagus nih gitu kan, udah bagus gitu. Kalau kamu mulai baper ya, mundur dulu, mundur ya. Ya, hati-hati terperangkap hasrat sesaat ya teman-teman ya. Jadi kalau biasa begitu gitu kan, dikasih rezeki yang wow gitu kan ya, ada aja gitu hasratnya gitu. Mau inilah, mau itulah, mau inilah gitu. Nah ini jangan ya. Alright ya teman-teman, ini kurang lebih gitu kan ya, kurang lebih dari pilihan-pilihannya kamu ya di X1, 2, dan 3. Semoga apa yang kamu pilih ini bisa dimotivasi ya buat kalian semua yang mendengarkan readingannya Oracle Card Indonesia. Semoga bisa jadi lebih baik dan lebih baik lagi di tahun ini.
Oke, tetap semangat ya teman-teman ya, berani bermimpi ya, tapi juga berani untuk melakukan serta berani untuk mempertanggungjawabkan, ya enggak sih? Oke. Right, kita jumpa lagi tahun depan ya teman-teman ya, di readingan yang tema sama ya, tapi pastinya kita akan mengharapkan readingan kita akan setiap tahunnya berubah ke arah yang jauh lebih baik. Tetap semangat ngadepin tahun ini teman-teman ya, apapun keadaannya, bagaimanapun tantangannya, karena kalian luar biasa. Thank you so much for listening. Remember, always happy and happy always. Love you. Bye. Have a nice year. Bye bye.